بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirat muslimat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Sirrul Ilmi yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul bait Ustadz Haji Aminullah, sekeluarga besarnya, anak-anaknya Ustadz Hilal, istrinya doang satu, istrinya istrinya satu, ya, istrinya maksud saya, ya. Dan seluruh keluarga besarnya, hadir juga Ustazah Ratna. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam pemeliharaan Allah, dan kita yang hadir ke tempat ini mendapatkan cucuran berkah dan rahmat daripada Allah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Qami'ut Tughyan. Kita masuk kepada Asy-Syu'batut Tsaminah. Asy-Syu'batut Tsaminah, halaman yang ke-13, cabang yang ke-8 daripada cabang-cabang iman. Ini masih membahas bait yang berbunyi wal ba'thi wal qadari wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiki tahsyamu. Itu ya. Halaman ke-13 Asy-Syu'batut Tsaminah, ada di belah bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Asy-Syu'batut Tsaminah, cabang yang ke-8. Al-imanu bi annal khalaiqa yusakuna jami'an ba'dal ba'thi wan nusyuri ila ardil mahsyar. Beriman bahwa seluruh makhluk Allah akan digiring setelah hari kebangkitan dan hari perkumpulan ke satu tempat berkumpul, fi ardil mahsyar, satu tempat berkumpul. Ai al-mauqif. Al-mauqif itu tempat berdiri atau tempat kita berkumpul semuanya. Wahia ardun bayda. Mahsyar itu adalah satu tempat ataupun satu padang yang berwarna putih. Qaun, yang luas. Sofun, rata. La fiha iwajun wala amatun. Di padang itu tidak ada belok-belokan. Iwaj, tidak ada belokan. Wala amatun, dan juga tidak ada gundukan-gundukan atau bukit-bukit, ya, nggak ada. Semuanya rata. Wala 'alaiha rabwatun, dan di atasnya juga tidak ada bukit. Yakhtafi al-insanu wara'aha, di mana manusia bisa bersembunyi di belakangnya. Jadi nggak ada tuh di padang mahsyar, nggak ada tempat bersembunyi. Wala hadwatun wala wahdatun yankhafidu anil a'yuni fiha, dan tidak juga ada jurang yang bisa seseorang itu bersembunyi dari pandangan. Jadi di dalam padang mahsyar juga tidak ada jurang ataupun tempat untuk bersembunyi. Bal huwa sa'idun wahidun. Bahkan mahsyar itu adalah sa'id, tempat yang berada pada ketinggian. Basitun, yang sangat yang membentang. La tafawutun fihi yusakuna ilaihi zumara.
yang tanpa ada naik turunnya. Pokoknya rata, tidak ada naik turun. Yusakuna ilaihi zumaro, akan digiring di padang menuju padang mahsyar itu dengan secara berkelompok-kelompok. Wa maratibun nasi fil hasyri mutafawitatun, dan tingkatan manusia pada padang mahsyar itu bermacam-macam atau bertingkat-tingkat. Faminhum, di antara mereka, ar-raqib, ada orang yang naik kendaraan. Di padang mahsyar itu ada orang yang naik kendaraan, ar-raqib. Siapa dia? Siapa yang bakalan naik kendaraan? Wa huwa al-muttaqi. Orang yang akan naik kendaraan itu adalah orang yang bertakwa. Wa minhum al-mashi, di antara mereka juga ada yang jalan kaki. Ala rijlaihi, menggunakan kedua kakinya. Jalan dengan kedua kakinya alias jalan kaki. Siapa dia? Orang yang di akhirat itu, di padang mahsyar jalan kaki. Wa huwa qalilul amal, orang yang amalnya sedikit. Wa minhum al-mashi ala wajhihi, di antara mereka ada yang berjalan menggunakan wajahnya. Berjalan menggunakan wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas. Kayak topeng monyet, tahu. Jadi badannya ataupun wajahnya di bawah, kakinya di atas. Siapa dia? Wa huwa al-kuffar. Yang berjalan dengan cara seperti itu adalah orang-orang kafir. Ya. Ini gambaran tentang padang mahsyar yang kita disuruh untuk beriman akan adanya padang mahsyar itu, ibu-ibu jamaah sekalian. Jadi pada waktu nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar adalah tempat yang berwarna putih, kemudian luas, kemudian tidak ada belokan, tidak ada gundukan, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Semua orang tidak akan bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran miniatur daripada padang mahsyar itu adalah ketika kita berkumpul di padang Arafah. Gambarannya itu seperti itu kira-kira. Padang Arafah, orang yang ada di sana semua berpakaian serba putih. Artinya pakai kain ihram. Maka gambarannya seperti itu, ibu-ibu jamaah sekalian. Nah, setiap orang akan dikumpulkan dengan golongannya masing-masing. Yang beriman dengan orang yang beriman, yang tidak beriman dengan orang yang tidak beriman. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa bunyinya itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa saya ayatnya. Tadi ingat, sekarang lupa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu dia. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tahu nggak artinya apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini maka kami pisahkan kalian orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kufur kepada Allah, dipisahkan oleh Allah dari kelompok orang-orang yang beriman. Ketika satu hari Sayyiduna Umar lewat di satu rumah di malam hari, di mana kebiasaan Umar itu beliau suka melakukan
inspeksi untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung. Ketika dia lewat di satu rumah, di rumah itu ada orang yang sedang baca Quran. Kebetulan yang dibaca adalah surah Yasin. Sampai pada ayat itu tuh, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Umar waktu itu dia menghayati ayat tersebut, kemudian dia pingsan. Pingsan. Nggak sadarkan diri. Sampai menjelang subuh, ketika ada orang yang ingin ke masjid, melihat ada satu tubuh yang tergeletak di jalanan, kemudian dilihat ternyata yang tergeletak itu adalah Sayyiduna Umar. Dibangunkanlah Sayyiduna Umar yang dipikir dia tertidur di situ, ternyata bukan tertidur tapi pingsan. Ditanya, "Kenapa Anda di sini wahai Umar?" "Aku tadi mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran dan sampai pada ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka aku pun membayangkan keadaanku nanti pada hari kiamat. Di padang mahsyar nanti Allah akan pisahkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Maka aku takut aku termasuk orang-orang yang dikelompokkan bersama orang-orang kafir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini kami pisahkan kalian orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Umar, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Umar ini masih merasa tidak aman dengan keadaannya nanti pada hari kiamat. Dia takut kalau seandainya dia belum selamat pada waktu itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka inilah sifat yang harus ada pada diri seorang yang beriman, bahwa tidak boleh kita ini senantiasa merasa aman bahwa kita nanti di padang mahsyar berada dalam golongan kaum mukminin. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati dalam beramal. Karena tidak ada jaminan ibu-ibu yang sekarang kita ngaji, minggu depan kita masih bisa ngaji. Yang hari ini kita masih beriman, minggu depan kita masih beriman. Tidak ada jaminan. Banyak orang-orang yang hari ini beriman, kemudian berubah imannya dengan berbagai macam sebab, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jamaah sekalian, perasaan khauf itu harus senantiasa dihadirkan oleh hati seorang yang beriman kepada Allah. Dan rasa takut itu akan kita dapatkan kalau kita betul-betul mempelajari agama ini. Ya, jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita itu akan senantiasa berada dalam keadaan seperti ini. Ya. Bahkan orang yang dekat dengan Nabi pun itu tidak bisa dijamin bahwa dia adalah orang yang mati dalam keadaan iman, ibu-ibu jamaah sekalian. Ada salah seorang yang dulunya dia hafal Quran, ibu-ibu. Dia dulunya hafal Quran. Mondoknya di pondok Al-Quran di Pulau Air. Kemudian sekarang, ya Allah, kita nggak sangka. Dia menjadi orang yang akhirnya mendiskreditkan orang-orang yang menghafal Quran. Dulu nih anak pinter, sering mewakili sekolahnya untuk ikut olimpiade, hafal Quran, cerdas. Saya sebut namanya biar kita bisa ambil pelajaran. Karena podcastnya itu banyak di YouTube. Namanya Kumaila Haris. Namanya Kumaila Haris. Dia sekarang free hair, artinya nggak pakai jilbab, dibuka auratnya. Padahal dulunya itu adalah penghafal Quran. Bahkan omongannya sekarang mengarah kepada keyakinan orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Na'udzubillah. Oh, Masya Allah. Serem. Namanya Kumaila Haris.
Ditanya, kok kamu bisa seperti itu? Kata dia, saya dulu disuruh ngapalin doang, tapi saya nggak pernah dikasih tahu buat apa saya ngafal. Tuh, lihat. Karena dia disuruh, didoktrin sama orang tuanya, suruh ngapalin Quran ini, tapi dia nggak dikasih rasionalnya, nggak dikasih alasannya kenapa dia harus ngapalin Quran. Jadi ada beban dalam hati, tapi dia nggak sanggup untuk keluarkan itu. Ternyata ketidaksukaannya terhadap apa yang dilakukannya itu, ternyata jamaah, itu membuahkan hasil berubah imannya dari yang tadinya cinta kepada Quran menjadi tidak suka kepada Quran. Naudzubillah. Tuh jamaah sekalian, itu satu contoh bahwa nggak selamanya orang dalam keadaan baik. Ada yang bisa berubah dengan sangat cepat, padahal dulunya adalah orang yang dekat dengan agama. Banyak ibu-ibu. Nah, jadi balik kepada kisah yang tadi tuh, kepada kisahnya Umar. Umar, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan baginda Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah merasa aman bahwa dia akan bersama dengan kumpulan orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya seluruh manusia masuk ke dalam surga, kecuali satu orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, maka aku takut yang satu itu adalah aku. Wow. Tuh Umar tuh. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, cara kita menjaga iman agar bisa terus bersemai di hati kita adalah memberikan asupan kepada iman itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan siraman-siraman agama, nutrisi-nutrisi daripada pengajian-pengajian yang seperti ini. Maka inilah cara kita merawat iman, ya. Di sini kita dapat teguran, di sini kita dapat nasihat, di sini kita diajarin apa yang harus kita jaga dalam hidup ini, ya. Yaitu ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi ibu-ibu, golongan yang akan dikumpulkan di negeri akhirat itu di padang mahsyar bermacam-macam. Jadi jamaah, ibu-ibu, ketika mereka dibangkitkan dari kubur, namanya al-ba'ats, ya, dikumpulin, namanya dibangkitin dari kuburnya. Semuanya dikumpulin, semuanya dibangkitkan. Baik yang dikubur, yang sudah jadi tanah, yang masih ada tulangnya, ataupun yang dimakan oleh binatang buas yang sudah tidak ada sisanya lagi, yang tenggelam di lautan, yang terbakar, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setelah mereka bangkit dari kuburnya, dari alam barzahnya, mereka digiring, yusakuna ilal mahsyar. Mereka akan digiring ke padang mahsyar. Nah, ketika digiring ini, ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang jalan pakai muka. Orang yang jalan kaki, orang yang amalnya sedikit. Oh, mudah-mudahan kita nggak masuk yang ini nih. Kita masuk yang pertama. Orang-orang yang naik kendaraan. Orang yang amalnya sedikit, ya Allah, dia akan jalan kaki. Orang kalau jalan kaki kan capek, Bu. Maka karena kita di dunia nggak mau capek beribadah, nanti di akhirat Allah bikin kita capek menuju ke padang mahsyar. Begitu juga nanti di atas sirat, itu juga akan membuat perjalanan kita berbeda. Yang membuat kita beda adalah amal kita. Di dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, ada orang yang masuk surganya belakangan. Dia melewati sirat begitu lama. Orang yang lain udah pada sampai, dia belum. Kemudian dia bicara kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau lambatkan perjalanan saya?" Kata dia. Kata Allah, "Bukan aku yang lambatkan perjalananmu di atas sirat ini, tetapi amalmu yang membuat kamu lambat berjalan di atas sirat." Jadi ibu-ibu, amal itu penting, ya, karena yang akan membedakan keadaan kita dengan keadaan orang lain itu adalah amal.
Biar kata kita anak kiai, biar kita kata anak ustadz, anak ustadzah, kalau kita nggak beramal seperti orang tua kita, nggak bakalan sama kayak mereka. Walaupun nanti di surganya bisa bareng-bareng, tetapi dalam perjalanan itu akan beda-beda. Mutafawitah, kita akan berbeda-beda keadaannya. Karena amal kita itu adalah milik kita, bukan milik orang tua kita. Maka dari itu, kalau kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat kelapangan, maka gunakan untuk beramal. Beramal jangan tunggu waktu sempat, tapi sempatkan untuk beramal. Kan begitu. Kalau nungguin sempet, nggak bakalan sempet, Bu. Kita juga kalau baca Quran kita harus sempetin. Jangan kalau baca Quran kalau sempet. Ngaji pun gitu juga. Ngaji kita sempetin, jangan ngaji kalau sempet. Jadi kalau kita beramal hanya kalau sempet, berarti kita menyisihkan waktu sisa kita untuk ibadah. Harusnya enggak, kita sisihkan dulu waktu kita untuk ibadah, baru orang tersebut akan mendapatkan balasan di akhirat, yang balasan itu akan membuat dia senang. Makanya orang yang akan naik kendaraan, ar-raqibu huwal muttaqi. Orang yang akan naik kendaraan enak, nggak capek, adalah orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beramal, orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhkan larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Ya, biar kita bukan orang kaya, ya. Tapi kita pas-pasan, ya enggak? Enakan yang begitu ya, Bu. Biar kita bukan orang kaya, tapi orang pas-pasan. Pas mau pergi, ada duit. Pas mau beli barang, ada duit. Pas mau beli seragam, ada. Itu yang enak, Bu. Hidup yang pas-pasan. Gitu ya. Nah, yang penting juga adalah kita sempat untuk ngaji, ya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita dipelihara iman kita dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa jadi orang yang bertakwa. Kemudian ibu-ibu, kita teruskan lagi. Tsumma yasrifun nas minal mauqif ilal jannati awin nar. Kemudian manusia akan berpindah dari tempat berdiri itu, dari tempat berkumpul itu, menuju kepada surga atau neraka. Wa yamurruna 'alas sirati. Mereka akan melintasi, mereka akan melewati as-sirat. Jembatan, ya, bukan siratal mustaqim. Beda lagi nih. Kalau siratal mustaqim adalah dinul Islam. Kalau di sini adalah as-sirat saja, jambatan. Kenapa disebut jambatan? Karena dia adalah tempat berjembat. Ya. Karena di bawahnya, jembatan itu kan menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, ya. Itu namanya jembatan, as-sirat. Nah, di bawahnya sirat itu adalah neraka Jahannam. Di bawah sirat adalah neraka Jahannam. Jadi kita semuanya akan meniti di atas sirat. Yamurruna 'alas sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Maka umat Nabi Muhammad berada ataupun umat Nabi Muhammad itu ada 3 jenis golongan ketika meniti di atas sirat. Siapa saja mereka? Yang pertama, as-siddiqun. Orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang membenarkan ajaran agama dan benar imannya. Itu namanya siddiqun. Yang kedua, al-alimun. Orang-orang yang alim. Yang ketiga, wal budala. Wal budala itu adalah wali-wali abdal. Yang keempat,
Wasyuhada. Siapa syuhada? Orang yang mati syahid. Yang kelima, wal hujjaj. Orang-orang yang mengerjakan haji di dunianya. Dia pernah ngerjain haji. Kemudian yang keenam, wal muti'un. Orang-orang yang taat. Yang ketujuh, wal asun. Orang-orang yang bermaksiat. Ini 7 golongan ketika melintasi sirat. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini alhamdulillah, bagaimana keadaan masing-masing golongan itu. Fasiddiqun yamurruna 'ala sirati kal barqil khatif. Golongan as-siddiqun, orang yang benar imannya, jujur dengan keimanannya, mereka akan melintasi sirat seperti petir yang menyambar, cepat, kal barqil khatif, seperti kilat ataupun petir yang menyambar. Nah, petir itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Maka di dunia ini kecepatan yang paling cepat adalah kecepatan cahaya. 1 detik itu bisa mencapai 300.000 kilometer. Tuh. Makanya Nabi ketika Isra wal Mi'raj, Nabi naik apa? Nabi naik buruk. Kenapa kendaraannya itu disebut buruk? Padahal kan dalam riwayat bentuknya kayak apa? Kayak kuda, tapi ada sayapnya, kan begitu ya. Tetapi kenapa dinamakan buruk? Nah, itu akar katanya sama nih sama ini nih. Al-barqu, kal barqil khatif. Karena buruk itu adalah hewan yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Makanya Nabi cepat jalannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sekejap sudah sampai. Karena bergerak pakai kecepatan cahaya, ya. Barkun itu artinya kilat. Ada tuh qasidahnya tuh. Apa namanya? Ya barqasyami ijlil zalami balligh salami ila Muhammad nabiyyu syamah lahu alamah haitsul ghamamah tuzillu Ahmad. Ya barqasyami. Gitu tuh. Ada perkataan barkun lah gitu. Nah, kalau Ustazah Ratna yang qasidah enak dah. Saya sih asal-asal doang. Al-barqu kal barqil khatif. Nah, ini golongan yang pertama yang disebut as-siddiqun. Yang kedua, saya mau jelasin siapa siddiqun ini, siapa yang bisa bergerak dengan begitu cepat. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, orang yang memang jujur dengan keimanannya, dia nggak bohong, percaya dengan semua yang dijanjikan Allah, percaya dengan apa yang diancam oleh Allah, dan mereka tidak bergeming dengan apapun yang menguji keimanan mereka. Walaupun diuji dengan kesakitan, dengan siksaan, dengan ancaman, maka mereka tetap beriman dengan keimanannya. Itu orang-orang yang siddiqun, yang disiksa, yang dibunuh secara tragis di kalangan sahabat-sahabat Nabi, maka mereka masuk dalam keadaan siddiqun. Orang yang pertama disiksa bahkan sampai mati itu namanya Sumamah. Apa namanya? Sumayyah, maaf, bukan Sumamah. Orang yang pertama disiksa sampai mati namanya adalah Sumayyah.
Dia istrinya Yasir. Anaknya namanya Ammar bin Yasir. Maka keluarga ini dia masuk Islam. Kemudian ketika diketahui keluarga ini masuk Islam, majikannya menghukum mereka, menyiksa mereka. Yasir disiksa dengan cara tangannya diikat, yang satu dengan kendaraan kuda, tangannya yang satu lagi diikat juga dengan kendaraan kuda, ditarik, Bu. Yang satu narik, yang satu narik, disiksa seperti itu. Sumayyah dia diikat di tiang, ditelanjangin. Setelah ditelanjangin, kemudian oleh Abu Jahal diambil tombak. Tombak itu ditusuk dari kemaluannya. Dipaksa agar dia keluar dari agama barunya, dari agama Islam. Kemudian karena Sumayyah tidak mau meninggalkan agamanya, yakni dia tetap beragama Islam, maka disiksa dengan cara ditusuk kemaluannya dengan tombak. Kemudian terus tombak itu menancap sampai tembus ke belakang tengkuknya, jamaah sekalian. Ditusuk begitu. Dan matilah Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid karena diazab, karena dia menjaga keimanannya. Isbir ala ali Yasir, kata Nabi. Waktu itu anaknya minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah tolongin orang tua saya. Tapi waktu itu Nabi kan masih belum punya kekuatan, masih sedikit. Isbir ya ali Yasir, wahai keluarganya Yasir, sabarlah kalian, karena surga menanti kalian. Itu luar biasa. Nah, orang yang tetap dengan keimanannya, jujur dengan keimanannya, walaupun dipaksa seperti itu, disiksa dengan begitu rupa, maka orang inilah yang disebut dengan siddiqun, orang yang benar dengan imannya. Ada kan orang yang baru disogok sedikit, baru disuap sedikit, dia berubah imannya, ya. Banyak tuh di sekitar-sekitar sini nih, ya, yang dapat bantuan, dapat sembako, dikasih duit setiap bulan, lama-lama pindah agama. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, itu orang yang tidak jujur dengan keimanannya. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, al-alimun. Orang yang alim. Siapa mereka dan bagaimana keadaan mereka melintasi sirat? Wal alimuna karrihil asif. Orang yang alim, mereka akan melintasi sirat seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus kan cepat tuh. Nggak bisa kelihatan angin, tapi bergerak. Kalau ibu-ibu naik ke Monas, berasa tuh anginnya gede. Dan itulah kecepatan angin. Kenceng, Bu. Kalau di bawah mah nggak terlalu kerasa. Di atas itu akan terasa sangat kencang. Nah, orang yang alim artinya orang yang menghabiskan usianya untuk mempelajari ilmu agama. Wah, itu luar biasa tuh. Dia tidak dia tidak hiraukan orang lain pada punya ini, orang lain pada bisa begini, orang lain bisa jalan-jalan kemana. Dia enggak, dia cuma fokus ngaji aja, ngaji. Belajar sampai alim. Nah, karena kesungguhannya mempelajari ilmu agama, Allah berikan ganjaran bahwa nanti mereka itu akan melintasi sirat dengan kecepatan seperti angin. Begitu. Makanya beruntung kalau kita punya anak, orang yang betul-betul cinta kepada ilmu, demennya ngaji. Beruntung, karena anak-anak yang seperti itu tuh, dia akan mendapatkan kelebihan pada hari akhirat. Dia akan melintasi sirat seperti kecepatan angin. Nah, kemudian yang ketiga, wal budala. Al budala artinya wali-wali abdal. Wali artinya orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah sampai Allah mencintai dia. Begitu. Orang kalau taat banget, lama-lama kita demen sama dia, kan gitu ya. Kita punya
pembantu ataupun kita punya pekerja rumah ART, ya, kalau kita suruh dilaksanain cepet, gancang, rapi kerjaannya, kita demen sama dia. Tapi kalau kita punya pembantu kita suruh lambat banget, kemudian kadang-kadang kerjaannya nggak beres, maka kita sebagai majikan pasti kurang suka kepada orang yang kerjaannya seperti itu. Maka hamba-hamba Allah yang mereka berkhidmat untuk Allah, mengabdi kepada Allah dengan perkhidmatan yang terbaik, dengan penghambaan yang terbaik, maka Allah akan memberikan cinta kepada orang tersebut, dan orang yang dicintai Allah namanya wali abdal. Wali abdal, ya. Kemudian yang keempat, wasyuhada, orang yang mati syahid. Ini belum dijelasin tadi. Wal budala kattairi fi sa'atin yasirah. Para wali abdal, mereka akan melintasi sirat seperti burung yang melintasi dengan kecepatan yang sangat singkat. Fi sa'atin yasirah, dengan waktu yang sangat singkat. Yang keempat, asyuhada, orang yang mati syahid, mereka berjalan di atas sirat kal farasis sabiqi yamurruna fi nisfi naharin. Orang yang mati syahid, yang berjuang untuk agama Allah sampai mati, mereka akan berjalan di atas sirat seperti kuda pacuan. Kal farasis sabiq, seperti kuda pacuan. Yamurruna fi nisfi naharin, yang kuda itu akan melintasi sirat selama setengah hari perjalanan. Setengah hari perjalanan. Itu orang yang mati syahid. Maka kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu wal hujjaj, orang yang berhaji, ya, orang yang berhaji. Yamurruna fi yaumin kamilah, mereka akan melintasi sirat pada tempo seharian. Fi yaumin kamilah, seharian dia jalan kaki itu. Lama nggak tuh? Lama ya. Tapi lumayan, seharian. Nah, yang keenam, wal muti'una, orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah. Berapa lama mereka jalan? Fi syahrin, mereka jalan melintasi sirat sebulanan. Masya Allah, sebulan jalan di atas sirat. Lama nggak tuh? Jalan sebulan, ya Allah. Itu orang yang taat, Bu. Gimana yang enggak? Ntar nih ada lagi yang terakhir. Kenapa beda orang yang haji sama yang taat? Kenapa beda? Yang haji seharian, yang taat tapi nggak haji, ya maksudnya dia nggak berusaha haji gitu. Sebulan. Kenapa beda? Karena orang yang haji itu dia bersungguh-sungguh ngumpulin duit, nyisihin waktu. Kemudian ketika di tanah suci itu emang gampang. Susah. Jauh dari keluarga, jauh dari orang yang tercinta, itu susah. Nggak enak keadaannya, pakai ihram, nggak boleh pakai apa-apa, nggak boleh pakai kain berjahit, itu susah. Ada pantang larangnya, nggak boleh ngomong macem-macem, nggak boleh marah, itu susah. Maka orang yang hajinya diterima, haji mabrur ya, hajinya diterima, itu dapat balasannya tuh luar biasa tuh. Dikasih ganjaran, dimudahkan lewat sirat itu cuman sebulan, cuman seharian doang. Tuh, Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang emang belum kesempatan bisa pergi haji, wujudkan mimpi itu dengan mulai mencicil atau mulai menabung. Jangan nungguin, ntar aja dah, kita kan sekarang belum mampu. Kalau nungguin mampu, kapan mampunya? Maka bikin diri kita mampu dengan cara apa? Dengan cara menabung. Ingat nggak cerita dalam sinetron tukang bubur naik haji? Kita berusaha mampukan diri, nanti Allah yang bikin mampu. Itu. Coba lihat. Kan kalau menurut kita tukang bubur masuk akal nggak bisa pergi haji? Kan rada susah, Bu.
Pergi haji bukan mudah, bukan murah, mahal. Apalagi dia perginya sama istrinya, sama keluarganya lagi. Tapi dia yakin bahwa kalau orang yang bersungguh-sungguh Allah akan bantu. Maka dari itu, setiap kali dia dagang, ada kotak khusus buat dia nabung. Ditabung tuh, setiap dapat keuntungan disisihin 1.000, 2.000 masuk situ. Dikumpul-kumpul-kumpul, kalau udah banyak ditabungin ke bank. Biar aman maksudnya. Ditaruh di bank. Kebetulan di bank itu ada undian berhadiah. Undiannya mobil Mercedes-Benz. Kemudian Allah takdirkan orang ini dapat hadiahnya. Kan gitu ceritanya. Lantaran pajak hadiah itu mahal, 25% dari harga mobil, dia nggak bisa bayar. Akhirnya mobilnya dijual. Yang beli adalah anak penerbit Toha Putra. Dibayarin tuh mobil kira-kira kalau nggak salah 800 juta. Banyak gak tuh waktu? Banyak. Dibayarin untuk daftar haji, ya, buat dia, buat istrinya, buat mertua, orang tuanya, dibayarin semuanya. Coba itu. Masuk akal nggak tuh? Kalau pakai akal kita nggak masuk ya. Tapi kalau kita berusaha, kita betul-betul kepengen, ntar Allah yang bikin mampu, Bu. Jangan antar aja dah kalau apa namanya, kalau jual tanah, jual tanah. Tanah siapa yang mau dijual? Tanah abang. Tanah. Jadi mesti berusaha memampukan diri. Ntar kalau emang waktunya kita udah sungguh-sungguh, Allah lihat kita sungguh-sungguh nih, ntar Allah bikin mampu kita. Macam-macam caranya. Ada yang ngajakin, ada yang dapat hadiah, macam-macam dah. Gitu. Ya. Nah, itu sebagai bukti kesungguhan kita. Haji itu kan artinya adalah menuju ke Baitullah. Kita perjalanan menuju Allah. Nah, perjalanan menuju Allah itu bukan mudah, ibu-ibu sekalian. Maka buktikan kecintaanmu kepada Allah dengan kamu mengunjungi rumahnya, dengan mengorbankan harta bendamu, dengan mengorbankan waktumu. Semua kamu berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bisa pergi haji ini diberikan balasan seperti ini, ibu-ibu. Ya. Jalannya cuman seharian. Kemudian kita terusin. Yang taat tadi berapa? Sebulan. Ya Allah, sebulan. Yang ketujuh nih, yang kesian nih. Wal asuna, orang yang bermaksiat. Aqdamuhum alas sirat, kaki mereka ada di atas jembatan. Wa auzarahum ala zuhurihim, dosa mereka ada di atas pundak mereka. Jadi dosanya ditaruh di atas pundak, kakinya di atas sirat. Jadi mereka jalan membawa beban. Beban apa? Beban dosa. Ya Allah. Faya'buruna, maka kemudian mereka melintasi sirat. Fataqsidunaru jahannama ihraqahum, kemudian api neraka jahanam yang ada di bawah itu kepengen membakar dia. Dia tahu nih orang yang tukang buat dosa, ya, ketika orang ini lewat, kan orang, Bu, kalau jalan bawa beban kan jalannya terhuyang-huyung ya, gini begini berat. Nah, dalam kitab ini diceritakan api neraka jahanam yang di bawah itu kepengen bakar dia. Udah naik aja tuh api, pengen melalap dia. Fatara nurul imani fi qulubihim, tetapi api neraka jahanam itu melihat ada nur iman, ada cahaya iman di hati orang ini. Walaupun dia pendosa, tapi di hatinya ada iman. Fataqulu, maka api neraka jahanam itu berkata, Juz ya mu'min, selamatlah engkau wahai orang yang beriman. Juz ya mu'min, kamu selamat. Gitulah kira-kira. Fa inna nuraka atfa'u lahabi,
karena cahaya imanmu memadamkan apiku. Nggak bisa, Bu, orang yang beriman itu dilalap oleh api neraka. Kama afadahu Muhammad Al-Hamdani. Yang menceritakan kisah ini adalah Syekh Al-Hamdani dalam kitabnya. Ini dinukil oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini. Tuh ibu-ibu, alhamdulillah kalau kita mati, kita masih bawa iman. Makanya kalau orang yang mati sampai akhirnya dia masih beragama iman, beragama Islam, beriman kepada Allah, beruntung dia. Selamat dia bakalan. Tapi kita milih jangan yang ketujuh, Bu. Ya. Pilih yang di atasnya dikit. Maka jamaah, kalau orang itu dicintai sama Allah, orang dirahmati sama Allah, maka ada orang yang sebelum mati Allah kasih ujian berupa sakit. Banyak gak tuh yang sebelum mati sakit dulu? Maka jangan dianggap sakit itu sebagai sesuatu yang buruk. Sesungguhnya itulah diantara cara Allah untuk merahmati kita. Kita dikasih penyakit, kita sabar dengan penyakit kita, maka penyakit itu atau ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita kurang banyak istighfar, amal kita kurang banyak, dosa kita masih banyak, tapi Allah pengen kita masuk surga. Bagaimana caranya biar kita selamat di akhirat? Allah kasih sakit menjelang kita mati. Sehingga ketika kita mati, kita nggak bawa dosa lagi. Maka kalau kita menjelang kematian kita nanti kita sakit, jangan mengeluh. Bersyukurlah atas ujian itu. Itulah cara Allah menyayangi kita. Ya, enak nggak tuh kalau pulang nggak bawa dosa? Enak. Daripada kita pulang nggak bawa dosa. Emang matinya sih enak, nggak pakai sakit-sakit lagi, langsung mati gitu ya, nggak tersiksa dengan penyakit. Tapi kita bawa dosa, mana enak begitu? Ya, yang enak mah kita pulang kepada Allah, nggak bawa dosa lagi. Kalaupun mesti digugurkan dengan penyakit, kita ridho saja. Ya, mungkin itu adalah kafarah kepada dosa-dosa kita. Ya, tapi yang paling enak kan dosa kita habis, kemudian kita nggak pakai dikasih sakit, kita pulang kepada Allah sudah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Begitu. Ya. Maka yang penting ibu-ibu, kalaupun nanti kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak, termasuk diantaranya penyakit, sabar. Jangan ngeluh, syukur atas nikmat berupa penyakit itu, karena itulah cara Allah menyayangi kita. Ya, jangan pakai ngeluh, ya Allah, kenapa gue sih? Kenapa bukan orang lain yang sakit begini? Gitu ya. Jangan pakai ngomong begitu. Allah pilih kita karena kita adalah mampu menanggung penyakit yang seperti itu. Ya, begitu. Baik. Seterusnya kita sambung lagi sedikit lagi ya. Habisin yang bagian ini. Qala an-nazimu, yang membuat nazam ini berkata, al-qadar bi fathid dal wa qawluhu tahsyamu min babi ta'iba yad'abu ay takhjalu wa tastahi minal iftidahi indal 'aradi 'alal malikil jabbar. Maksud tahsyamu ini adalah takhjalu wa tastahi minal ifdahi indal 'aradi 'alal malikil jabbar. Artinya kita merasa malu ketika menghadapi Allah yang maha raja dan maha berkuasa. Ya. Wa ma'na qawlihi, arti daripada perkataan pengarang, fihil khalaiki tahsyamu, ay kullu ahadin yashtaghilu bihalihi fil mahsyar. Setiap orang akan sibuk dengan keadaannya masing-masing pada hari mahsyar, pada hari pengumpulan. Wa yashtabiqun nasu kal jaradil muntashiri fil ardi. Manusia akan berterbangan seperti belalang yang berterbangan di atas muka bumi. Belalang terbang-terbangan. Itu keadaan manusia pada waktu di padang mahsyar. Wa yabsurul ahma ba'duhum ala ba'din ba'duhum ba'dha. Maaf.
wa yabsurul ahma ba'duhum ba'dha, maka mereka akan saling memandang, wa yata'arafuna, mereka saling kenal sebetulnya pada hari kiamat kelak, pada hari di padang mahsyar, wala yatakallamuna, tapi mereka nggak akan ada yang saling bicara, walaupun saling kenal, saling sayang di dunia, di akhirat mereka kenal juga, tapi nggak ada yang mau saling bicara. Wahum, dan mereka pada waktu di padang mahsyar, hufatan, mereka dalam keadaan nggak pakai alas kaki, nyeker. Uratan, maka mereka dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang bulat. Masyatan, jalan kaki. Tuh keadaan mereka pada waktu itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nasu hufatan uratan ghurlan, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan, telanjang bulat, ghurlan, dalam keadaan mereka tidak berkhitan. Yang dulunya di dunia berkhitan, pada waktu di padang mahsyar dikembalikan lagi semuanya seperti mereka lahir. Nah, ketika baca ataupun ketika mendengar hadis ini bahwa orang-orang di padang mahsyar semuanya nggak pakai baju, kemudian Aisyah ngomong begini sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita nanti akan saling memandang aurat kita? Kalau di dunia kan kalau kita kebuka aurat kan malu ya Bu, langsung buru-buru ditutupin, malu karena itu aib. Maka jamaah, kata Nabi ketika Aisyah ngomong begitu, kita kan nanti akan saling melihat ya Rasulullah dengan aurat kita. Kata Nabi, urusan kalian lebih dahsyat daripada sekedar ingin melihat aurat orang lain, ataupun daripada sekedar kalian malu aurat kalian dilihat sama orang. Urusan pada hari itu lebih penting, lebih dahsyat lagi, sehingga kalian gak akan mikirin aurat kalian dilihat orang, ataupun kalian kepengen melihat aurat orang, gak bakalan mikirin begitu, karena ada urusan yang lebih penting. Ibu-ibu jamaah sekalian, gambarannya begini Bu, pernah nggak kita lagi asik nih, kita lagi sibuk balas WhatsApp, lagi sibuk nih, lagi chatting, kemudian laki kita manggil, Bu, atau kita manggil laki kita yang lagi main WhatsApp, Bang, dia nggak jawab, akhirnya kita keplok palanya. Gue panggil nggak denger, tadi manggil, tadi gue ajak ngobrol, tadi gue lagi fokus ini. Coba itu. Orang kalau fokus, kadang-kadang dia nggak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Itu baru di dunia. Dia di akhirat, urusannya lebih dahsyat lagi, ibu-ibu. Daripada sekedar kita malu aurat kita dilihatin orang, atau kita pengen lihat aurat orang, nggak bakalan kita mikirin itu. Bahkan, orang yang kita kenal di dunia, kita kenal nih, nggak bakalan kita tegur dia. Nafsi. Kata Allah dalam Quran, yafirul mar'u min akhi. Dalam ayat Quran itu bunyinya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lupa lagi ayat itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang akan lari daripada saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari pasangan hidupnya, semua akan lari, nggak akan mau saling kenal, karena orang pada waktu itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Jamaskan. Kita terusin hadisnya. Qad aljamahumul araq. Mereka akan dibelenggu oleh peluh mereka, oleh keringat mereka. Wa balagha syuhumal adzan,
dan keringat mereka itu akan mencapai kepada daun telinganya. Tuh jamaah, nanti matahari kan dideketin Bu, matahari itu dideketin. Ketika matahari dideketin, kita semua kepanasan. Nah, di antara respon kita merasa panas adalah tubuh kita berkeringat. Keringat kita nanti macam-macam. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai betisnya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Walaupun kita berkumpul di padang yang sama, tetapi keadaan kita beda-beda. Seperti ada pemisah antara satu dengan yang lainnya. Kita mungkin nggak ditenggelamkan dengan keringat, mungkin orang lain ditenggelamkan dengan keringatnya. Tuh, masing-masing berbeda. Makanya ibu-ibu, ada golongan-golongan yang akan diberikan naungan pada hari kiamat. Di antaranya 7. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang akan diberikan naungan pada hari itu di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua siapa tuh? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda identik dengan senang-senang. Anak muda identik dengan foya-foya, dengan sukaria. Tapi kalau ada anak muda yang ngurusin akhirat di masa mudanya, ibadah kepada Allah, ini orang yang dapat naungan pada hari kiamat. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu datang ke masjid untuk beribadah. Nih, orang yang rajin ke masjid itu termasuk orang yang dapat naungan. Makanya kalau ibu-ibu punya suami, suruh biar rajin ke masjid atau ke musola. Ibu-ibunya mah nggak mesti ya. Ibu-ibu nggak mesti. Yang mesti itu laki-laki. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rajulani da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang mulia. Orang ini adalah orang yang kaya dan orang ini adalah orang yang cantik. Tuh, perempuan kalau begini kan cakep banget ini. Udah kaya, cantik, orang kenamaan lagi. Tuh, digodain nih orang laki. Mau nggak sama dia? Kata dia, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ditinggalkan orang yang sangat menginginkan dirinya, tapi karena dia takut kepada Allah, dia nggak mau melakukan perbuatan zina. Nah, itu tuh. Yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang kelima, rajulani tahabba fillah. Golongan yang dapat naungan adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, kita berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena dunia. Ya, kita saling kenal, ngaji bareng. Ya, kalau ada teman kita sakit, kita nengokin. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia orang yang sering kasih kita hadiah atau pemberian. Enggak, karena kita cinta karena Allah kepada dia. Kita nggak ada urusan sama dia selain karena kita cinta sesama manusia, sesama hambanya Allah. Begitu. Jangan karena kita datang ke orang karena dia orang kaya, itu bukan namanya tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Maka landaskan cinta kita kepada saudara kita betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Yang keenam ya? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya.
Oh, dia nggak suka sedekahnya itu diketahui orang, dia sembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kanan tidak tahu, gitu. Itu yang dapat naungan juga. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang mengingati Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan bersunyi-sunyian, dia sendirian berzikir itu di tempat yang sunyi. Fafadat ainahu, kemudian air matanya tumpah, air matanya berlinang karena dia mengingati Allah dan mengingati dosa-dosanya. Orang-orang yang nangis lantaran begitu, lantaran dia ingat dosa, lantaran dia takut sama Allah, orang tersebut juga akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Ya, maka cari itu salah satu yang bisa bikin kita dapat naungan Allah pada hari kiamat. Entah apa yang kita bisa lakukan, silakan dipilih masing-masing. Karena orang yang paling beruntung yang dapat naungan pada hari itu. Ya, yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan melainkan adalah naungannya Allah. Kita bayangin, Bu, di saat ini di dunia ini kalau tengah hari bolong, tengah hari bentet, mataharinya kencang banget gitu ya. Panas, kemudian ada bayang-bayang dari satu bangunan. Kita mau lewat nih, panas banget kan, nggak bawa payung lagi. Tapi ada bayangan yang terhasil dari bangunan yang tinggi. Kita lewat mana kira-kira? Yang ada bayangan apa yang panas? Yang ada bayangannya, kenapa? Adem. Coba itu. Di dunia saja kita nyari yang adem, apa di akhirat kita nggak mau nyari yang adem? Kapan nyarinya? Bukan di sana, nggak ada yang jual payung di sana. Nggak ada yang jual payung. Kapan nyari payungnya? Di dunia ini. Ya, sekarang waktunya kita beramal biar pantas kita dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa bahas pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.